Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan video tentang tugas akhir mata kuliah kewirausahaan berupa video pitching competition. Jadi kami dari kelompok 11 ini membuat produk bernama Moonroll untuk anggota kelompoknya di sini. Ini di sini ada saya sebagai CEO, lalu teman saya bernama Aksab sebagai CEO marketing. Lalu untuk teman saya juga ada sebagai CFO finance. Next slide. Nah, Moonroll adalah inovasi produk terang bulan martabak yang dibuat dalam bentuk gulungan seperti kebab sehingga lebih praktis. Produk ini dirancang untuk menjawab kebutuhan konsumen yang ingin menikmati terang bulan dengan cara yang lebih praktis dan fleksibel. Dengan bentuk Moonroll menjadi makanan ringan yang cocok dikonsumsi saat bepergian, nongkrong bersama teman maupun sebagai camilan sehari-hari. Lalu selanjutnya latar belakang masalah. Terang bulan atau martabak manis merupakan salah satu makanan yang sangat populer di Indonesia. Namun banyak terang bulan itu terlalu besar, terus berlapis sehingga kurang praktis buat dikonsumsi oleh satu orang. Beberapa masalah yang sering terjadi. Yang pertama, terang bulan itu sulit dimakan sendirian karena ukuran terlalu besar. Saat dimakan, topping sering berantakan dan membuat tangan kotor. Lalu kurang praktis untuk dimakan sambil berjalan atau saat beraktivitas. Dan selanjutnya ada kurang cocok untuk konsumen yang menginginkan makanan cepat saji yang praktis. Nah, lalu Moonroll ini dibutuhkan, disukai atau memuaskan. Produk Moonroll ini termasuk kategori produk yang disukai dan memuaskan kebutuhan konsumen. Moonroll disukai karena bentuknya unik dan berbeda dari terang bulan biasa, praktis dan mudah dimakan, cocok untuk gaya hidup modern. Moonroll juga memuaskan karena memberikan pengalaman baru dalam menikmati terang bulan, lalu memiliki berbagai varian rasa yang menarik, mudah dibawa dan tidak membuat tangan kotor. Proses menghasilkan ide-ide solusi. Nah, dari identifikasi masalah utama, di sini ditemukan konsumen menikmati terang bulan yang ukuran terlalu besar dan berlapis. Lalu selanjutnya topping yang berantakan dan membuat tangan kotor, penyajian terang bulan yang kurang fleksibel dikonsumsi sambil bepergian atau beraktivitas. Lalu pengembangan solusi. Moonroll menghadirkan terang bulan dalam bentuk gulungan yang praktis, cocok dikonsumsi sambil beraktivitas, menghadirkan porsi personal yang cocok dimakan sendiri. Lalu selanjutnya menghadirkan terang bulan dengan topping diletakkan dalam gulungan bukan di luar, sehingga membuat tangan tidak kotor dan yang selanjutnya di sini ada manfaat dan pengalaman konsumen. Nah, yang pertama ada manfaat emosional. Konsumen ini merayakan kenyamanan, kepraktisan dan kepercayaan diri saat mengonsumsi produk tanpa berantakan. Dan yang selanjutnya di sini ada manfaat fungsional. Konsumen dapat menikmati makanan yang praktis, bersih, dan mudah dibawa dengan porsi personal yang tidak mubazir. Yang terakhir ada manfaat sosial. Konsumen memperoleh manfaat sosial berupa peningkatan citra diri sebagai individu yang mengikuti tren, kemudahan berbagi dengan teman, serta peluang untuk berinteraksi dengan menarik. Nah, yang selanjutnya di sini ada metode validasi awal. Yang pertama ada pemberian sampel, membagikan unit Moonroll kepada 20 teman di area kampus. Yang selanjutnya ada uji coba langsung. Teman-teman kita mencoba untuk produk sambil tetap beraktivitas atau mengobrol untuk membuktikan klaim bahwa produk ini memang benar tidak membuat tangan kotor. Nah, yang selanjutnya ada hasil validasi. Yang pertama ada pengumpulan umpan balik, menanyakan pendapat mereka mengenai bentuk yang unik, rasa dan kepraktisannya dibandingkan martabak konvensional. Yang kedua ada hasil validasi, tingkat keberhasilan 60%, 12 orang merespon positif dan mereka menginovasi bentuk roll yang sangat membantu karena bisa dimakan sambil jalan. Dan 8 orang merespon negatif atau tidak merespon sebagai merasa porsi atau roll terlalu kecil dibandingkan martabak biasa yang besar. Selanjutnya di sini ada link kanvas Moonroll. Ya, yang pertama ada problem. Nah, problemnya apa aja? Martabak selalu besar untuk dimakan sendiri. Yang kedua ada topping berantakan. Yang ketiga tidak praktis untuk dikonsumsi. Selanjutnya ada solusi, yaitu ada martabak dalam bentuk gulung dan topping di dalamnya. Selanjutnya ada key matrix, jumlah penjualan per event, repeat consumer, dan feedback kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada unique value proposition, martabak praktis, bersih, dan siap dimakan kapan saja, dessert lokal dengan konsep modern on the go. Yang selanjutnya ada unfair advantage, konsep unik, martabak gulung belum umum. Yang kedua mudah dikembangkan dan fleksibel rasanya. Yang selanjutnya ada channel. Nah, channel yang pertama ada bazar dan event kampus. Yang kedua Instagram, TikTok, dan yang terakhir ada delivery, GoFood maupun GrabFood. Nah, yang selanjutnya ada customer segment. Yang pertama ada pelajar dan mahasiswa 15 sampai 25 tahun, anak yang muda aktif dan pengunjung bazar dan event. Selanjutnya ada cost structure. Yang pertama ada bahan baku utama, tepung, telur, gula, susu, margarin. Yang kedua ada topping, coklat, keju, mesis, dan lain-lain. Yang terakhir ada packaging pada yang berbentuk kebab. Nah, yang selanjutnya yang terakhir revenue stream. Nah, yang pertama ada penjualan menurun per pieces, paket bundling yang hemat, dan varian rasa yang spesial, pre-order untuk event atau kampus, penjualan melalui platform delivery GrabFood maupun GoFood. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rian Raditya dengan NPM akhir 091.
Di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi atau pitching dari dua teman saya sebelumnya. Untuk materi yang saya bahas di sini ada yang pertama ada pendanaan. Jadi bagaimana sih perhitungan keuangan HPP atau harga pokok penjualan dari manual ini? Di sini dijelaskan ada bahan utama, topping dan juga HPP keuntungan. Untuk bahan utamanya sendiri ada packaging, label, stiker dan juga adonan dengan total bahan utama mencapai Rp4.304 per produknya. Lalu untuk topping di sini kami menjual varian topping seperti Milo, Oreo, keju dan juga coklat. Lalu untuk HPP keuntungan kami menjual dua variasi. Variasi yang pertama ada satu topping dengan harga jual Rp7.000 per produknya. Lalu untuk variasi yang kedua yaitu dua topping dengan harga jual Rp10.000 per produknya. Lalu untuk di slide kedua di sini ada reporting Ventura. Di sini dijelaskan bahwa secara keseluruhan tren penjualan kami ini sangat positif dan terus meningkat setiap minggunya. Di minggu kedua Mei kami berhasil menjual 8 pak Moonroll. Lalu angka ini terus naik menjadi 10 pak di minggu ketiga karena adanya berkat promo bundling. Lalu naik lagi menjadi 12 pak di minggu keempat karena adanya promosi TikTok yang berjalan. Puncaknya di minggu pertama pada bulan Juni kami mencapai penjualan 14 produk Moonroll dengan total pendapatan mencapai Rp98 per atau 98% atau 98% dari target mingguan kami. Lalu untuk yang terakhir yaitu feedback customer. Di sini dijelaskan di slide berbagai macam komentar dari para customer kami dan beberapa masukan juga. Dari slide ini rata-rata mereka memuji kalau porsinya itu pas untuk anak kos, toppingnya juga melimpah, lalu rasanya juga manis dan pas, dan untuk adonannya juga sangat lembut. Bahkan ada beberapa masukan dari mereka yang menarik yang meminta kami untuk segera merilis varian rasa baru seperti matcha dan varian rasa viral lainnya. Tentu ini menjadi evaluasi dan penyemangat bagi kami untuk terus berinovasi dan terus berkembang ke depannya. Mungkin cukup sekian hasil pitching atau presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata baik sengaja maupun tidak sengaja, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.